Jadi setelah kita diciptakan, kita akan diwafatkan. Itu firman Allah. Dan setiap kali kita akan diwafatkan, sama seperti pada saat kita baru dilahirkan. Jadi setiap kali perpindahan alam, itu ada proses alamiah di mana diawali dengan pelemahan terhadap fisik maupun psikis. Jadi anak bayi baru lahir ke alam dunia itu kan kondisinya lemah. Kita pun secara normal kalau mau berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah itu harus mengalami proses pelemahan, menua, dan ada orang yang menuanya itu kelemahannya sampai sama persis seperti saat dia bayi. Mau mandi, dia harus dimandikan seperti bayi. Dia harus digendong seperti bayi digendong. Itu semua bahagian daripada proses untuk berpindah alam. Jadi dalam keadaan yang terlihat kuat, kemudian orang itu meninggal, berpindah alam, itu sebenarnya ada pelemahan pada dirinya. Ada orang sedang duduk terlihat sehat, meninggal. Sebenarnya sedang ada pelemahan pada dirinya. Apakah pada jantungnya, apakah pada ginjalnya, dan sebagainya. Tetap proses pelemahan itu terjadi mengiringi perpindahan alam. Ada yang sehat, mau pindah alam, jasadnya harus terbentur dulu dengan sesuatu supaya melemah, kemudian dia berpindah alam. Itulah yang sering dalam bahasa kita disebut dengan kecelakaan. Jadi setiap perpindahan alam itu ada proses pelemahan pada fisik kita, pada jasmani kita. Kemudian masing-masing orang cara berpindah alamnya itu berbeda-beda. Di dalam surat An-Nahl ayat 70 ini selanjutnya Allah berfirman, wa minkum ma yuraddu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan ila arzalil umur, kepada umur di awal mula dia dilahirkan. Jadi ada orang dalam umurnya itu begitu panjang sehingga dalam hidupnya dia kembali seperti awal mula dia dilahirkan. Daya ingatnya berangsur-angsur berkurang lalu hilang. Tenaganya berangsur-angsur menjadi sangat lemah, sehingga semua aktivitas hidupnya itu membutuhkan kasih sayang keluarganya. Jadi ini sesuatu yang harus kita cermati. Ada hamba-hamba Allah itu yang usianya oleh Allah dikembalikan keadaannya itu arzalil umur, kepada umur di mana awal sekali dia dilahirkan. Jadi dia menjadi seperti bayi lagi. Dan disitulah keluarga diuji oleh Allah. Dan ujian itu kalau bisa dilewati dengan baik,
maka surgalah tempatnya. Sehingga bagi kita yang barangkali ada orang tua sudah berumur sampai 100 tahun dan sebagainya, yang sudah kembali seperti awal mula dia dilahirkan, itu adalah pintu surga. Rawatlah dengan baik. Kalau kita merawatnya dengan baik, upah kita merawat itu adalah surga. Sehingga selagi kita masih dianugerahi kesehatan, maka gunakanlah umur kita itu untuk sebanyak-banyaknya mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Karena yang punya kita itu satu detik. Satu detik sebelumnya bukan lagi punya kita, satu detik sesudahnya pun itu bukan kita punya. Bisa jadi satu detik kemudian kita sudah tidak ada. Jadi pandai-pandailah kita menjadikan umur kita itu berkah bagi kita. Di dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 68 yang sering kita baca, Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu," dan siapa yang kami panjangkan umurnya, "nunakishu fil khalqi," kami kembalikan dia kepada awal kelahirannya. "Afala taqilun," apakah kamu tidak memikirkan itu? Jadi ayat ini sebenarnya menurut para mufassir muktabar, intinya Allah mengingatkan kita, selagi kita diberikan kesehatan dan sisa umur, manfaatkanlah itu untuk sebanyak-banyaknya beribadah dan berbuat kebaikan. Karena nanti ada saat-saat di mana meskipun kita masih ada umur, tapi kita sudah tidak berdaya. Di mana kita makan harus disuapi orang, di mana kita berjalan harus dipapah orang, di mana kita berwudu harus dibantu orang dalam mengambil wudu dan sebagainya. Sebelum hal-hal seperti itu datang menghampiri kita, maka pandai-pandailah kita memperbanyak penggunaan waktu kita itu untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi agar Allah menghamparkan rezeki dan kita selalu mendapatkan keberkahan umur, itu adalah menjaga jalinan kasih sayang. Jadi kalau kita mau rezeki kita dalam hidup ini terbentang luas, kalau kita ingin umur kita itu menjadi berkah, maka jalinan untayan kasih sayang itu harus dibangun. Jadi kepada siapapun kita harus menjaga silaturahim. Kepada siapapun kita harus mencurahkan kasih sayang kita. Tentu yang dimaksud adalah kasih sayang humanistik,
kasih sayang kemanusiaan. Nabi bersabda, man sarrahu ayyub satolahu, siapapun yang senang dihamparkan baginya fi rizqihi, di dalam hamparan rezekinya, au yun sa'alahu fi asarihi, atau ditangguhkan berkah kematiannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim, hendaklah dia menjaga tali silaturahmi. Jadi jalinan kasih sayang kepada siapapun itu menjadi kunci keberkahan umur dan menjadi kunci terhamparnya rezeki bagi setiap hamba. Sehingga kita yang berharap umur kita ini selalu diberkahi oleh Allah, hendaknya bisa menjaga tali kasih sayang ini. Di dalam surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, wahum yastari khuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, wahai Allah, keluarkanlah kami dari neraka itu, na'mal solihan, agar kami bisa berbuat amal kebaikan, ghairul lazi kunna na'mal, tidak seperti amal yang sudah terlanjur kami lakukan. Jadi keberkahan umur itu ada bersama dengan amal soleh kita. Keberkahan umur itu ada bersama dengan kasih sayang kita. Dan Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat 37 bahwa dalam kehidupan akhirat ada orang yang berteriak-teriak memohon kepada Allah agar dia dikeluarkan dari neraka. Untuk apa dia berteriak-teriak minta tolong kepada Allah agar bisa dikeluarkan dari neraka? Untuk bisa dia berbuat baik dalam hidupnya. Karena dia sudah tahu bahwa berbuat yang tidak baik itu sekarang menempatkan dia di dalam neraka. Jadi dia minta kepada Allah, keluarkanlah dia dari neraka untuk dia bisa berbuat baik, tidak berbuat yang tidak baik seperti yang sudah dia lakukan. Jadi berbuat baik, beramal soleh itu menjadi hal yang penting untuk hadirnya keberkahan di dalam hidup kita ini. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu oleh kedua nikmat itu. Apa kedua nikmat tersebut? Yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Yang kedua wal faragh, nikmat luang waktu.
Jadi banyak orang sudah diberikan nikmat kesehatan, tapi dia tertipu dengan nikmat kesehatan itu. Di mana letak dia tertipu dengan nikmat kesehatan itu? Yaitu di saat dia tidak memanfaatkan kesehatan yang dia miliki untuk memperbanyak ibadah dan berbuat kebaikan. Disitulah dia tertipu. Berpuluh-puluh tahun dia sehat, tapi tidak ada ibadah yang dia lakukan, tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Maka tertipulah dia dengan nikmat kesehatan itu. Dan banyak orang yang tertipu dengan itu. Yang kedua, al-fara', waktu luang. Berapa banyak dalam hidup seorang hamba dia memperoleh waktu luang, tapi waktu luang itu telah menipunya, karena tidak ada kebaikan dan ibadah yang dia lakukan dalam waktu-waktu luang yang dia miliki. Jadi berhari-hari dia punya waktu luang, tapi tidak ada waktu luang itu sedikit pun yang dia gunakan untuk beribadah atau berbuat kebaikan. Waktu-waktu luangnya habis untuk hal-hal yang bersifat amalul jufa, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak melahirkan kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi kalau kita ingin umur kita itu berkah, maka manfaatkanlah kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan. Manfaatkanlah waktu luang yang kita miliki untuk memperbanyak kebaikan. Dan ini bahagian dari kontemplasi kita, perenungan kita di akhir tahun miladiah ini. Kita sudah berada di bulan Desember, akhir tahun dari penanggalan miladiah. Jadi kontemplasi kita itu adalah bagaimana ke depan, kalau kita masih ada sisa usia, betul-betul usia kita itu mendatangkan keberkahan bagi kita dengan cara kita lebih memperbanyak ibadah, lebih memperbanyak perbuatan-perbuatan baik kita di dalam hidup.